Oke, eh, kali ini kita akan masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai pengertian prinsipal perencana, kontraktor, dan pengawas. Jadi nanti di dalam sebuah proyek akan ada 4 organisasi yang akan saling berhubungan. Dalam sebuah proyek pembangunan terdapat personel konstruksi yang berperan penting dan saling berhubungan dengan pembuatan gedung, jembatan atau jalan, sehingga bangunan tersebut berhasil didirikan dan dapat digunakan dengan baik oleh owner atau principal. Nah, orang-orang ini terdiri dari beberapa bagian dan mereka disebut dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah principal atau owner, atau mungkin kita sering mendengar namanya bohir. Bohir itu atau bos ya. Bohir itu dari kata Belanda, artinya sama dengan owner atau principal atau pemilik sebuah proyek. Selanjutnya ada konsultan perencana, lalu ada konsultan pengawas, dan yang paling penting adalah kontraktor pelaksana. Jadi nanti akan ada 4 bagian yang akan saling berhubungan untuk menghasilkan sebuah bangunan yang baik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah principal atau bohir, atau yang sering disebut dengan owner. Kalau di pemerintahan kita akan mengetahui namanya KPA atau kuasa pengguna anggaran. Nah, principal merupakan seorang yang berperan dalam memberikan tugas dan tanggung jawab pada ahli bangunan. Biasanya seorang prinsipal tidak terlalu mengerti tentang bangunan seperti apa yang sesuai dengan keinginannya. Dengan kata lain, prinsipal memiliki peran untuk memberikan pekerjaan atau sang pemberi proyek kepada ahli dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan gedung, jalan, atau jembatan. Yang kedua adalah konsultan perencana. Perencana merupakan teknisi yang ahli dalam bidang merencanakan pembangunan. Mereka memiliki skill dan ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai dalam merencanakan pembangunan. Perencana yang baik adalah perencana yang bisa menuangkan gagasan serta ide dalam mendesain apa yang diinginkan oleh prinsipal, atau ide-ide, menuangkan ide-ide dari seorang owner, seperti memberi nasihat kepada prinsipal tentang bagaimana seharusnya desain, seperti apakah yang bagus sesuai dengan karakter prinsipal. Jadi konsultan perencana sendiri selain memiliki skill dalam melakukan perancangan atau melakukan perencanaan yang baik, dia juga harus memahami karakter owner. Jadi apa yang diinginkan owner seperti apa, jadi pengen estetikanya seperti apa, itu harus dipegang kita sebagai perencana. Oke, selanjutnya adalah konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas sendiri biasanya akan berperan pada saat pelaksanaan konstruksi. Kalau konsultan perencana tadi prakonstruksi atau tahap perancangan, konsultan pengawas pada saat pelaksanaan atau pekerjaan konstruksinya. Dia turun bersama dengan kontraktor pelaksana. Direksi pengawas berperan penting dalam mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong di lapangan konstruksi. Setiap proyek harus mendapatkan pengawasan yang baik yang dilakukan oleh pengawas, sehingga bangunan yang diciptakan memiliki manfaat yang besar dan terbilang ekonomis. Tanpa pengawas, bisa saja gedung yang didirikan menjadi anggarannya membengkak dan kualitas bangunan yang dibangun menjadi jelek, tidak sesuai dengan rencana yang dibuat oleh perencana. Dengan kata lain, pengawas merupakan jembatan antara prinsipal
dengan pelaksana. Jadi tugasnya pengawas ini mengakomodir apa yang telah dilakukan dan direncanakan oleh konsultan perencana. Mereka menjembatani ide-ide dari prinsipal lalu dijewantahkan oleh pelaksana. Jadi ini adalah tugas mereka. Selain itu juga nanti kita akan bahas tugas-tugas mendalam lainnya dari konsultan pengawas. Selanjutnya ada kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana merupakan seorang teknisi yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di lapangan, melakukan pelaksanaan yang telah ditunjuk oleh owner. Lalu selain itu juga biasanya pihak kontraktor pelaksana akan memberikan identitas pekerjanya, pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan umur yang akan dinilai oleh pengawas atau prinsipal apakah pekerja ini memenuhi syarat atau tidak dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan. Nah, yang tadi adalah pengertiannya. Sekarang kita masuk ke tugas dari tiap personil yang bekerja pada sebuah proyek. Kalau ini mungkin akan kita bahas 3, konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana. Karena kalau prinsipal itu sudah pasti adalah orang yang memiliki biaya untuk melakukan pekerjaan. Jadi dia hanya menyiapkan biaya, ide, hanya sebatas itu. Jadi itu adalah tugas, bukan tugas sebenarnya, itu adalah apa yang owner punya. Jadi dia berhak melakukan apa yang dia inginkan. Kita masuk ke pertama adalah konsultan perencana. Konsultan perencana bertugas menghasilkan detail perencanaan bangunan. Misalnya dihasilkan gambar kontrak yang jelas tanpa adanya pertentangan perbedaan antara gambar rencana dengan kondisi di lapangan. Jadi saya harap kalian nanti kalau sudah lulus dari kuliah ini dan berkecimpung di bidang konstruksi, apalagi di konsultan perencana, sebaiknya dalam merencanakan sesuatu itu harus turun ke lapangan. Jadi melihat kondisi lapangan, jangan sampai merencanakan sesuatu hanya di atas kertas atau mendengar atau dari foto. Itu berbahaya karena kondisi ini yang akan sangat menentukan hasil perencanaan kalian. Nah, spesifikasi bangunan dijelaskan dengan detail agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan materi saat pekerjaan pembangunan berlangsung. Selain itu, konsultan perencana memiliki tugas untuk merencanakan struktur, mechanical, electrical, arsitektur, landscape, rencana anggaran biaya, serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya terkait dengan proyek yang akan dikerjakan. Jadi di konsultan perencana sendiri itu tidak hanya sebatas orang-orang sipil. Jadi di dalamnya akan ada multi ilmu atau pengetahuan. Contohnya orang akan harus ada tim yang mengerti tentang electrical, mechanical, arsitektur, landscape, engineer estimate, dan pelengkap dokumen proyek yang akan dikerjakan. Nah, itu akan ada banyak multidisiplin ilmu di dalam sebuah konsultan perencana, karena mereka harus mengetahui dari segala lini dan juga sudut pandang. Konsultan perencana mendapatkan proyek melalui proses lelang yang diadakan panitia lelang pekerjaan konstruksi. Nah, jadi untuk mendapatkan pekerjaan konsultan perencana itu bisa melalui proses lelang atau penunjukan langsung. Jadi ada yang proses lelang, ada juga yang langsung ditunjuk oleh owner. Berikut yang lebih jelas mengenai tugas dan wewenang konsultan perencana dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Tugas konsultan perencana yang pertama adalah mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kondisi lapangan dalam mengejawantahkan ide dari owner atau prinsipal. Jadi jangan sampai cuma hanya di atas kertas, hanya mendengarkan tapi tidak mengetahui kondisi,
secara real di lapangan, itu sangat berbahaya. Yang kedua, membuat gambar pelaksanaan, membuat rencana kerja, syarat-syarat pelaksanaan bangunan sebagai pedoman. Nah, setelah kita melakukan survei lapangan, kita bisa membuat gambar kerja pelaksanaan dan menyusun dokumen rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, untuk RKS ini sebenarnya sudah disusun oleh negara, jadi dia turun sebagai standar nasional Indonesia. Dalam RKS misalnya pembangunan gedung, jalan, dan jembatan itu sudah ada SNI-nya masing-masing. Kita bisa menyadur dari situ. Kecuali ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak ada di dalam, kita bisa buat sendiri. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Jadi kalau sudah survei, sudah melakukan gambar kerja, dan spek material sudah ada, kita bisa melakukan penyusunan anggaran biaya. Jadi menghitung biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pembangunan sebuah gedung yang diinginkan oleh prinsipal. Selanjutnya, memproyeksikan gagasan atau ide-ide kreatif pemilik proyek ke dalam desain bangunan. Jadi kadang kita hanya sebagai orang sipil biasanya pengen bangunan-bangunan dengan bentuk reguler. Nah, kadang ada owner atau prinsipal yang punya ide kreatif atau melihat dari mana dia pengen bangunannya berbeda bentuknya atau irregular. Misalnya puntir, memuntir bentuknya, atau miring, atau mungkin seperti apa, itu kita coba memproyeksikan. Tapi ada kaidah-kaidah khusus yang harus kita betul-betul tidak boleh dilanggar. Misalnya kaidah struktural, nanti bentuknya seperti apa. Kita juga tidak bisa menerima semua gagasan hanya untuk menyenangkan owner, tapi harus memperhatikan kaidah perencanaan, terutama struktur. Selanjutnya, melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Jadi kadang kondisi seperti ini biasanya terjadi, misalnya ada force major, kadang tidak diinginkan, bencana alam, atau keadaan-keadaan yang di luar dugaan kita. Itu konsultan perencana punya wewenang untuk melakukan review terhadap perencanaannya. Kalau tidak begitu signifikan, mungkin perubahan tidak terlalu banyak, tapi kalau signifikan atau sangat berubah dari awal, itu akan melakukan review sangat besar. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur bangunan jika terjadi kegagalan konstruksi. Nah, ini yang sangat penting. Jadi selama perencana mengikuti kaidah dari sebuah perencanaan dan itu mengikuti langkah-langkah yang sesuai, jika terjadi kegagalan konstruksi, kita masih bisa membela diri. Jadi mungkin akan terjadi post major atau gimana, tapi kalau kita tidak mengikuti kaidah itu dan itu, maka akan masuk dalam zona kejahatan pidana. Selanjutnya, mengurus perizinan mendirikan bangunan gedung. Nah, ini yang sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan pembangunan, biasanya kita harus melakukan mengurus perizinan mendirikan bangunan atau IMB. Karena kalau kita tidak urus ini, maka Dewan Kota atau yang diwakilkan oleh pengawas bangunan atau Wasbang itu akan melakukan peneguran atau bahkan melakukan pembatalan pembangunan. Nah, itu yang sangat harus diperhatikan. Nah, dari uraian di atas, ternyata tugas konsultan perencana lebih untuk memastikan atau mengawal klien pada tahap awal proyek atau tahap perencanaan dan perancangan untuk mempersiapkan tahap selanjutnya. Pada saat tiba jadwal pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pembangunan fisik, proses pelaksanaannya diserahkan pada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah orang instansi yang mewakili prinsipal atau owner di lapangan. Nah, untuk pengawas, konsultan pengawas biasanya bisa kita dilelangkan lagi atau mungkin orang intern dari prinsipal.
Yang dipastikan adalah orang yang betul-betul paham dengan dunia konstruksi, spek, kendali mutu, dan lain sebagainya. Ini adalah wewenang konsultan perencana. Yang pertama adalah mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana pembangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. Nah, wewenangnya konsultan perencana adalah mempertahankan desainnya. Kadang ada kontraktor yang nakal yang ingin merubah bentuk atau merubah dimensi. Nah, itu wewenang konsultan perencana harus tetap, karena hasil dari desain itu adalah hasil dari kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi kita harus tetap mempertahankan desain kita jika terjadi perubahan. Jika kontraktor tetap ngeyel dengan itu, berarti seluruh tanggung jawab konstruksi otomatis berpindah kepada kontraktor pelaksana. Jadi jika terjadi runtuh, berarti konsultan perencana sudah bebas, karena terjadi perubahan bentuk. Meskipun sekecil apapun perubahan bentuk, kontraktor pelaksana harus melakukan pemberitahuan kepada perencana apakah diperbolehkan atau tidak. Lalu menentukan warna, spesifikasi, dan jenis material yang akan digunakan. Nah, ini warna spek itu sangat mendasar, karena estetika gedung kita biasanya dari warna dan jenis material yang digunakan itu sangat menentukan. Jadi itu adalah wewenang konsultan perencana juga menentukan, tidak bisa serta-merta diganti dengan mudah oleh pelaksana. Lalu mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi garis besar terhadap KK, konsultasi kepada pihak pemerintah setempat terkait regulasi daerah, membuat program perencanaan serta gagasan terhadap program yang dicanangkan. Nah, ini tugasnya perencana juga berinteraksi pada pemerintah daerah mengenai regulasi daerah, misalnya tampak. Kadang tiap daerah, misalnya Kaltim atau Kalimantan atau di Jawa, itu pengen di dalam kota tampaknya sesuai dengan adat istiadat atau budaya di kota-kota tersebut. Misalnya di Kalimantan harus ada ukiran Dayak atau Tameng atau seperti apa, itu nanti bisa dikonsultasikan. Nah, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sebaiknya konsultan perencana membuat jadwal pertemuan rutin dengan pihak-pihak terkait seperti kontraktor, pemilik proyek. Pertemuan tersebut tentu untuk membahas hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus, misalnya tahap pembuatan gambar soft drawing, saat approval material, dan pedoman pelaksanaan pekerjaan. Oke, kita lanjut masuk ke wewenang dan tugas konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas dalam suatu proyek memiliki tugas sebagai berikut: menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja, melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek, menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh owner. Selanjutnya, konsultan pengawas memberikan saran dan pertimbangan pada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan, mengoreksi dan menyetujui soft drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek, memilih dan memberikan persetujuan mengenai spek, tipe, merek yang diusulkan kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek, namun tetap berpedoman pada kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat. Nah, jadi konsultan pengawas tugas utamanya adalah melakukan supervisi terhadap spesifikasi gambar kerja, soft drawing, tipe, merek, dan mutu, agar hasil yang didapatkan dari pembangunan oleh kontraktor pelaksana sesuai dengan yang direncanakan, paling nggak mendekati dengan hasil perencanaan dan kemauan dari owner. Konsultan perencana juga memiliki wewenang sebagai berikut: memperingati dan menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja, menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan, memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor, memeriksa gambar soft drawing dan spesifikasi pelaksana proyek, melakukan perubahan dan menerbitkan berita acara perubahan,
mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Nah, konsultan pengawas punya wewenang yang diberikan, yaitu memperingati, memberi teguran, dan menghentikan pelaksanaan. Biasanya akan ada step-step atau langkah-langkah dalam melakukan peringatan. Jadi misalnya kita melakukan surat menyurat menegur agar tidak menyimpang dari kontrak kerja, tapi jika dia sampai 3 kali peringatan menyimpang, kita punya hak untuk menghentikan, meskipun semuanya nanti akan diambil alih oleh prinsipal. Jadi keputusan akhirnya tetap di prinsipal. Nah, konsultan pengawas biasanya dibutuhkan ketika pelaksanaan pada proyek pembangunan skala besar atau gedung bertingkat tinggi. Konsultan pengawas bisa masuk dalam manajemen konstruksi. Namun perbedaan dengan MK, mengelola jalannya proyek dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai berakhir. Itu kalau manajemen konstruksi. Jadi dari manajemen konstruksi itu sudah termasuk ada perencana, pengawas, dan juga untuk melakukan percepatan atau kendala yang terjadi di lapangan. Sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas sebagai pengawas jalannya fase pekerjaan proyek pembangunan. Dalam pelaksanaannya di lapangan diperlukan kerjasama baik antara konsultan pengawas dan kontraktor agar saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, yang terakhir adalah kontraktor proyek. Selain konsultan perencana dan pengawas, tentu dalam pelaksanaan proyek dibutuhkan pihak yang melaksanakan pekerjaan. Di sini peran dari kontraktor proyek adalah orang yang ditunjuk pemilik proyek dalam melaksanakan proyek. Pihak ini akan melaksanakan proyek dengan proses perencanaan yang sudah disiapkan oleh konsultan perencana untuk dihasilkan ke wujud nyata. Jadi dia yang memproyeksikan secara real hasil dari desain konsultan perencana. Tugas kontraktor ini antara lain memahami gambar desain, konsep, spesifikasi, serta acuan dalam proyek, menyusun kembali metode pelaksanaan proyek, jadwal pelaksanaan bersama desain engineer dan struktur engineering, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan waktu, mutu, biaya yang ditentukan, membuat program kerja harian yang memberikan pengarahan kegiatan harian kepada pelaksana pekerjaan atau tenaga kerja, membuat evaluasi yang membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan secara mingguan, bulanan, dan laporan akhir. Dan akhir kata, demikianlah penjelasan dan pengertian dari tugas dan wewenang prinsipal konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pada sebuah pembangunan baik di swasta maupun pemerintah. Mungkin sampai di sini dulu, kita bertemu di minggu depan di materi selanjutnya. Nah, setelah ini akan ada materi latihan soal. Saya harap dan saya pasti yakin kalian bisa mengerjakannya. Untuk link latihan soalnya ada di BLP, silahkan dibuka, berbentuk Google Form. Nanti akan kita lihat hasilnya. Kalau kemarin sudah kita lihat hasilnya adalah rata-rata nilai 73,3, jadi sangat memuaskan. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.